Antrinya itu nggak perlu ngambil antrian di situ terus nunggunya di situ. Ya. Gimana tuh Pak? Jadi betul-betul ngantri datang ke kantor hanya ke kantor pajak mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum gilirannya. Oh, jadi nggak lama juga. Iya. Nunggu. Saya Aulia. Halo, saya Tresna. Dan di tengah-tengah kita ada siapa sih Kang Tresna? Waduh, kita kedatangan tamu terhormat kita. Yang luar biasa nih Bapak Nel Madrinur. Kanwil DJP Jawa Barat 1. Terima kasih Mas Tresna, Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kawan pajak yang menyaksikan acara hari ini. Oke. Ya, jumpa lagi. Salah kayaknya kalau ngomong Baru jumpa pertama, lagi ya. Ul. Baru pertama. Iya dong, jumpa aja di podcast Kanwil DJP Jawa Barat 1. Oke, selamat datang di podcast Kanwil DJP Jawa Barat 1. Tapi kepanjangannya udah kayak Kepanjangan ya, podcast Kanwil DJP Jawa Barat 1 gitu. Emang kita nggak apa punya singkat judul? aja gitu ya, Pojari atau Oh, nggak bagus. Jadi kita kasih nama dulu ya. Kita kasih nama dulu. Jadi kayak kita kan ini baru pertama kali nih episode pertama. Kalau baby tuh baru lahir sekarang tuh kayak gitu. Lagi lucu-lucunya ya. Harus dikasih nama. Oke, berarti harus dikasih nama nih. Singkatan aja atau gimana? Tadi apa? Pojari atau enggak? Pak, ada usul nggak Pak? Ada usul Gimana nggak, Pak? Usul ya. Usul nama. Karena podcast ini sekarang sedang in ya. Hits betul, banget, Pak. happening nih podcast. Ya. Jadi ini Jawa Barat 1 akan Jawa Barat 1 juga pingin punya podcast kan. Iya, Iya. Pertama kali. Belum ada namanya ya. Belum Pak. Ya tadi Pak masih panjang Pak. Ya. Nah, jadi kita kan akan bicara tentang pajak ya. Iya. Podcast kita ini ya. Untuk bicara kewajiban, bicara hak, bicara histori ya, bicara pelayanan dan segala sesuatu lah. Tapi tentang pajak. Iya. Nah, gimana kalau kita untuk memberikan pemahaman kepada kawan pajak, kita kasih nama aja ngajak gitu. Ngajak. Tadi kan kepanjangan tuh. Ngajak ini sesuai dengan isinya. Kita akan ngobrol tentang pajak. Ngobrol. Tapi karena kita Jawa Barat, maka kita pakai ngawangkong. Ngawangkong pajak. Jadi singkatan. Iya. Maksudnya Singkatan ngajak. ngawangkong pajak ya Pak. Kirain teh ngajak aja, taunya ada singkatannya. Setuju nggak? Cocok Pak. Cocok. Coba ini mungkin ada kawan pajak yang nggak tahu ngawangkong teh apa. Nah, ngawangkong nih, Kang Tresna apa? Ngawangkong tuh biasanya ngobrol bareng gitu. Jadi ngobrolin pajak, Bergaul, ngawangkong iya. pajak, keren banget, Cocok. cakep, Pak, cocok, sebagai- luar biasa idenya. Jadi kita resmikan aja nih. Oke, siap kita Resmikan resmikan. Jadi aja. podcast Jabar 1 ini namanya adalah Ngajak ngawangkong pajak. Yeay, luar biasa. Di ngajak ini sekarang kita mau ngobrolin apa nih, Ul? Banyak. Tapi Kang Tresna, kenapa ini kita teh baru punya podcast sekarang? Kan bisa dari kemarin punya podcast kan lo Jabar 1 teh. Jadi apa-apa juga kan biar momennya pas tuh harus pada saat tertentu. Ul. Emang Jadi ada apa ini teh momennya ini sekarang tuh teh? momennya pas hari pajak. Hari pajak. Hari pajak. Jadi pas banget peluncuran kita pas hari pajak. Tanggal 14 Juli ya hari ini teh ya. Betul, 14 Juli. Nah, tapi sebenarnya apa kan ya hari pajak tuh sebenarnya gimana sejarahnya atau latar belakangnya kenapa harus tanggal 14 Juli itu kenapa? Kayaknya juga banyak yang belum tahu nih. Nah, Masuk makanya aja kita tanya ini. Kita tanya ke narasumber kita. Bukan narasumber apa? Partner ngobrol. Partner Pak. Karena ngobrol, Iya, partner kita kan ngawangkong. ngawangkong. Nah, boleh Pak cerita gimana tuh Pak? Ya. Hari pajak tuh sebenarnya gimana? Jadi hari pajak itu pertama kali ditetapkan tanggal 14 Juli ya, tahun 1997. Oke. Dengan satu keputusan Dirjen Pajak ya nomor 313 ya seingat saya tahun 2017. Oh, 2017 3 ya. tahun yang lalu berarti ya. 3 tahun yang lalu. Ya. Nah itu kenapa? Karena pada tanggal 14 Juli tahun 1945, jadi udah lama, kurang lebih 75 tahun yang lalu ya. Waduh, zaman Itu merupakan satu momentum satu momentum sejarah yang penting ya terkait dengan organisasi perpajakan di Indonesia. Jadi momennya di situ ya Pak. Jadi pada waktu itu masih
awal-awal kita merdeka, sebelum kita merdeka ya, sebelum kita merdeka. Jadi kemerdekaan 17 Agustus, nah ini 14 Juli pada saat ada Kongres BPU PKI. Jadi kongres ngobrol juga tuh, ngobrol yang resmi itu ya. Jadi tahu ya dulu waktu sekolah mah nggak diajarin. Enggak, ya sedikit-sedikit lah ya. Sedikit-sedikit lah ya. Jadi hari pajak tuh awalnya dari sidang BPU PKI ya Pak. Ya, Jadi pada waktu itu di kata-kata pajak itu pertama kali disebutkan oleh ketua BPU PKI. Ada yang ketua BPU PKI? Tahu dong. Siapa? Dr. Rajiman. Pasti iya tahu. kok Anda tahu? Kayaknya ada contekan. Sejarahnya bagus. Dulu waktu sekolah bener. Sekarang aja. Sekolah nggak bolos berarti. Jadi ketua BPU PKI pada waktu itu Dr. Rajiman Widyo Diningrat ya. Itu di dalam sidang panitia kecil keuangan ya, bagian keuangan itu di sana dibacakan gitu ya, dibacakan usulan-usulan daripada Radiman tersebut. Usulannya adalah pemungutan pajak harus diatur oleh hukum. Nah, oleh karena itu kalau kita sekarang buka Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu ada ya. Nah, ini banyak teman-teman mungkin yang nggak ngeh gitu ya, belum tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada kata-kata pajak di pasal 23. Pasal 23. Nah, itu jadi dasar dari ada tuh. Dasar dari hari pajak. Jadi pasal 23 di Undang-Undang Dasar itu adalah dasar dari negara bisa memungut pajak kepada warga negaranya atau kepada masyarakat. Jadi dari Undang-Undang Dasar itu baru negara bisa memungut pajak gitu ya. Pada dasarnya di situ. Iya, jadi ada dasarnya gitu. Tolong dibuka teman-teman undang-undangnya, coba dicari itu ada nggak benar kata-kata pajak. Ada. Jadi biar tahu tuh pajak tuh dipungut dasarnya itu tuh. Ada, semua jelas ya. Jadi karena itu ini menjadi satu legitimasi bagi salah satunya adalah bagi Direktorat Jenderal Pajak merupakan satu institusi pemerintah yang memungut pajak, khususnya pajak pusat. Pajak pusat. Karena kita kenal juga ada pajak daerah yang dipungut oleh Pemda, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, ada juga di sana. Ada juga ya. Nanti kita bahas lah itu ke depannya ya. Mungkin ada di pertemuan kita yang selanjutnya. Nanti lain kali lain kita obrolin. Oke, siap. Boleh. Ya sebetulnya pada waktu awal-awal ya tahun 2017 itu ya, sampai hari ini pun saya rasa banyak yang masih mempertanyakan gitu ya, masyarakat belum tahu kalau tanggal 14 Juli itu ada satu momen istimewa gitu yang sudah ditetapkan, yaitu hari pajak gitu. Nah, jadi hari pajak ini juga memang untuk memberikan kebanggaan kepada para fiskus ya, di dalam amanah atau tugas-tugas yang diberikan oleh negara untuk mengumpulkan penerimaan negara gitu. Jadi nanti ini akan juga dengan memberikan suatu pelayanan yang baik, kebanggaan fiskus, dia melayani dengan baik kepada masyarakat, sehingga akhirnya dengan hari pajak ini masyarakat juga merasakan hal positif daripada hari pajak ini. Ya. Ada ininya ya, dampak. Ada dampaknya juga. Iya. Jadi kerasa aura. Kerasa. Semangatnya ada gitu. Jadi sebenarnya baru sebentar ya, baru 3 tahun ya Pak ya. Baru 3 tahun baru ini. 3 tahun. Ini tahun ketiga. Diperingatinya ya Pak ya. Jadi 2017 baru ini tahun ketiga. Terus biasanya kan Pak kalau ada acara peringatan setiap tahunnya suka ada tema ya Pak ya. Oh ya, ada. Kalau tahun ini ada tema nggak Pak nih hari Tahun pajaknya? ini ada. Tahun ini ada tema untuk hari pajak itu ialah bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong. Luar biasa. Kita bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong. Luar biasa. Temanya oke banget ini. Oke banget ya. Seperti sekarang ini kan ya. Jadi sekarang ini kan kayak kita nih duduk juga jauh-jauhan ya. Oh iya. Bener banget. Nah, kenapa kalau kita duduk jauh-jauhan? Mungkin kalau kita suasananya tidak sedang dalam mengatasi pandemi ya. Kita tahu semua bahwa kita ini dalam posisi sekarang mengatasi pandemi virus COVID-19 ya. Nah, ini tentunya ini satu momentum ya yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak menyesuaikan dengan situasi
bagaimana kita tahu dengan adanya pandemi ini banyak melumpuhkan kegiatan ekonomi dan sebagainya ya, juga kehidupan sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak ini kita mengajak masyarakat ya. Nah, kita bersama pajak ini dengan kita membayar pajak dengan baik dan benar ya, memenuhi segala kewajiban. Nah, ini kita bisa bergotong royong, ya, jadi bangkitnya itu bersama pajak dengan semangat gotong royong. Gitu. Lagi Ya. pandemi nih, lagi pandemi. Kang Tresna tadi udah dicek kesehatan? Udah dong. Apa aja yang diceknya? Alhamdulillah saya sehat, kecuali kolesterol aja mungkin. Udah ditembak pakai itu? Udah termometer dong, suhu, itu udah. kan jadi sekarang tuh protokol. Jadi Kok di luar? standar harus pakai masker, Iya. pakai apa atau jadi gini berjauh-jauhan. Jauh-jauhan. Jodoh saya juga jadi jauh. Dijauhkan. Aduh, ini gimana 2020? Doain Pak, semoga Iya, kita doain. jodohnya cepat. Kan tadi udah dibilang sesuai dengan tema juga, bangkit. Bangkit ya, ya. Ya. Siapa tahu. Jadi Tapi semua gotong royong ya, Pak. Ya? Tapi gotong royong nyarinya kita bantuin. Nyarinya dibantuin ya, bukan teman-teman Iya. deketin awalnya gotong Iya. royong. Jangan. Satu aja pusing nanti. Silahkan netizen ini bisa digotong royongi. Oke, lanjut. Kita kan ini udah jauh-jauhan. Ya. Udah cek kesehatan dulu sebelum masuk. Ya. Di luar udah pakai masker. Ya. Itu kan kita ya Pak ya. Kalau misalnya kantor pelayanan pajak tuh sekarang gimana Pak? Ya, ngomongin pajak di tengah pandemi Di itu tengah COVID-19 pandemi ini gimana, pada Pak? saat pandemi COVID-19 ini tuh gimana, Pak? Iya. Jadi kita di Direktorat Jenderal Pajak dan juga tentunya di Kanwil DJP Jawa Barat 1 ya. Kita mematuhi mengikuti aturan-aturan dari pemerintah tentunya, petunjuk-petunjuk dari pemerintah pusat. Jadi di awal pandemi pada masa itu mungkin awal-awal bulan Maret ya. Iya. Memang kantor pelayanan pajak kalau di Jawa Barat 1 ini ada 16 kantor pelayanan pajak. 16. Ya. Itu memang kita tidak melayani pelayanan tatap muka. Nggak ada. Ya. Jadi dalam arti bukan kita menutup layanan atau libur ya, enggak. Kita tetap masuk, kita tetap bekerja dari rumah ya, work from home, dan beberapa juga tetap standby di kantor. Tapi kita melayani melalui online. Daring ya. Daring. Jadi pelayanannya tetap ada. Ya, Ada, tetap teman-teman ada. Jadi kita tetap online. ada. Nah, setelah kita melihat situasi dan kondisi, ya mudah-mudahan ini mulai membaik ya. Amin. Jadi mungkin kira-kira di sekitar bulan lalu mulai ya. Bulan Juni ya, Pak? Ya, sudah bulan Juni. Itu di 16 kantor pelayanan pajak tersebut itu mulai kita membuka. Mulai boleh ada tatap muka berarti ya? Mulai Layanan, membuka layanan tatap muka untuk layanan-layanan tertentu tentunya. Ya. Nah, sementara sisanya kita lakukan pelayanan melalui Online. Oh, jadi ada yang tatap muka, Iya. ada Ada yang yang online. online. Nah, yang pelayanan tatap muka di KPP pun, jadi WP wajib pajak boleh datang, masyarakat Ya, boleh datang, tetapi kita tetap melaksanakan pelayanan dengan menerapkan aturan atau protokol kesehatan untuk Iya. pencegahan COVID-19 Wajib ini. itu mah. Ini yang penting. Iya, Penting jadi banget. biar nggak khawatir ya, Pak. betul. Di sana juga. Jadi ini juga kita perlu berikan apresiasi kepada wajib pajak, kepada masyarakat yang datang ke kantor pajak sudah bermasker ya. Sebelum memasuki ruangan tempat pelayanan dia mau mencuci tangan. Kemudian juga ada kita sediakan termogan untuk mengecek suhu ya. Dan di dalam pun di ruang tunggu pun antrian kita sekarang sudah punya antrian online. Antrian jadi- online. Serba online Iya, sekarang. Jadi ngantrinya itu nggak perlu ngambil antrian di situ terus nunggunya di situ. Jadi Ya. gimana tuh, Pak? Jadi betul-betul ngantri datang ke kantor hanya ke kantor pajak mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum gilirannya. Oh, jadi nggak lama juga Iya. nunggu Udah ada di situ. jadwal. Iya. Ada Keren jadwal. banget Betul. sekarang. Iyalah, jadi waktu juga Betul. efektif ya, Pak. Tempat duduknya juga sudah diatur, ada physical distancing-nya. Nah, macam gini ya, Pak ya? Jarak ya, Pak. Berjarak sejarah. Sementara teman-teman yang melayani para pegawai pajaknya itu juga sudah dilengkapi oleh
masker ya. Kalau diperlukan sarung tangan ada sarung tangan. Kemudian kita menggunakan face shield juga. Gitu. Jadi pelayanan tetap bisa dilakukan. Aman. Iya, aman. Oke. Tapi kalau bisa online mah ya masih online aja ya. Iya sih. Iya, Lebih baik online kan, walaupun nggak ketemu tapi nyampe gitu. Iya. Sekarang kan soalnya kan sekarang juga memang udah masanya masa digital ya. Iya, belanja Masa online, suruh Direktorat online. Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan juga sekarang sudah mengarahkan kita untuk bekerja secara lebih digital gitu. Oh, jadi semuanya serba digital biar lebih efektif juga ya Pak Iya, ya. lebih efektif, Iya. lebih efisien. Tadi ngomongin pelayanan Pak, sekarang sebenarnya ada apa kebijakan atau fasilitas lain nggak Pak terkait COVID-19 ini? Iya, Jadi saya kan- terkait pandemi ini maksudnya wajib pajak tuh apa jadi nggak perlu apa gitu karena kan ada kesulitan juga wajib pajak. Saya Pak. dapat banyak curhatan nih Nah, dari itu, teman-teman Pak. saya, apalagi yang bisnis nih apa ya. Mereka bilang, ini aku nih kerja di bisnis industri kreatif, turun banget omsetnya. Belum lagi ada yang kayak event organizer Nah, gitu-gitu itu Pak. kan Udah. jadi nggak jalan ya Ul ya? Iya. Jadi banyak curhatan juga Pak dari teman-teman nih terkait pajak nih mau ngasih apa atau ada apa sih terkait COVID-19 ini? Jadi seperti kita ketahui ya, pajak selain untuk fungsi budgeter atau penerimaan ya. Nah, ini kan juga pajak itu berfungsi sebagai reguleran. Reguleran, apa tuh reguleran? Reguleran ya, jadi mengatur ya. mengatur. Tentunya di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ini juga ikut berpartisipasi atau ikut menanggulangi ya, permasalahan di dalam pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui sudah diundang-undangkan ya nomor 2 tahun 2020 Perpu nomor 1 ya. Itu mengenai keuangan negara ya dan stabilitas sistem pembayaran terkait dengan mengantisipasi pandemi COVID-19 ini. Itu sudah dikeluarkan beberapa fasilitas maupun insentif perpajakan. Beberapa. ini Berarti nih yang banyak ditunggu. nih, menarik Ya, banget. Ini nih yang ditunggu. Banyak, Apa banyak. aja tuh Pak? Kawan pajak harus tahu Bentuknya nih, apa kawan aja tuh, pajak Pak? tahu. Nanti kita bisa ngobrolin ini untuk lebih detail satu persatu ya. berarti Kayaknya emang harus next time harus dibahas selanjutnya satu-satu. harus pisah Oke, ini mah Tapi biar kawan pajak di sini tahu. ya ada beberapa itu misalnya ya ada penurunan tarif pajak penghasilan. Wah, ya. pajak Untuk penghasilan wajib pajak turun. pajak. turunin tarifnya, Turun, tarif turun. turun. Ya, yang berbentuk PT atau bentuk perseroan. Itu ada PP nomor 30 di sana. Kemudian ada penghitungan kembali angsuran pajak penghasilan tahun berjalan. Nah, angsuran juga dikurangi. Ini Dikurangin. seperti diskon gitu ya. Diskon. Bukan cuma baju doang yang Ini diskon. ada PR 08. Kemudian gimana kalau ini pengusaha cuman pengusahanya saja? Enggak. Ada yang ditanggung oleh pemerintah yaitu pajak penghasilan PPh pasal 2 atau biasa disebut PPh pasal 21. Pajak karyawan. Pajak karyawan. Penghasilan karyawan itu Perusahaan, ditanggung oleh pemerintah. karyawan. Nah, Semuanya. jadi karyawan juga dapat tuh Dapat. Ya, fasilitas. ada fasilitasnya juga. Ah. Kemudian untuk UMKM. UMKM. apa tuh Pak? Gimana UMKM Pak? kan biasanya berapa? 0,5%. 0,5% ya. 0,5% ya. PPh final 0,5%. 0,5% ya. Nah, ini sampai dengan bulan September ya, Sampai September itu ditanggung oleh pemerintah. ditanggung oleh pemerintah. Anda tidak Aduh. perlu membayar setengah Iya. persen. Emang tuh Gitu. kayak gitu tuh info-info kayak gitu harusnya digaungkan biar wajib pajak jadi tuh gak usah kerasa resah ya, ya. Pak ya, bangkit, Kerasa. semangat, gotong royong tuh dari situ tuh ada Jadi, fasilitas. Ini mumpung kita ngobrol, kalau nanti ada kawan pajak yang kebetulan memang pengusaha gitu Iya. ya, yang belum menggunakan fasilitas atau insentif, nah segera tanyakan ke kantor pelayanan pajak atau melalui online ya, Iya. kita layanan online kita. Apa saja sih yang mereka bisa dapatkan fasilitasnya? Karena sayang sekali Sayang kita banget ya. sudah Oh, menyediakan istilahnya alatnya begitu ya, kita menyediakan pancingnya, jadi mudah-mudahan dengan demikian pajak bisa ikut membantu ya sesuai dengan slogannya tadi ya, bersama pajak gitu ya, kita bangkit untuk agar para pengusaha baik orang pribadi maupun perusahaan perseroan terbatas ini bisa secara cepat untuk
bangkit kembali. Ya. Semoga ya, aduh. Yang terjatuh bangkit lagi. Jangan bangkit lagi. Coba Emang. dinyanyiin loh. Cat, lupa aku gimana sih lagunya? Emang lagu lama Lagu Mbak, kayaknya lama. belum lahir aku. Iya. Nah, jadi pajak tuh juga memberikan insentif Iya, buat pengusaha-pengusaha, buat karyawan. Jadi jangan bimbang, jangan ragu, jangan resah, jangan galau. kita bangkit bersama. Kita bangkit bersama. Dengan semangat Iya. gotong royong. Bahkan untuk yang penanganan COVID ada aturan sendiri untuk pembebasan pajak barang dan jasanya juga. Itu ada PMK 28. Kemudian ada fasilitas kepabeanannya juga. Sudah diatur. Jadi sebenarnya luas sekali. semuanya difasilitasi. Semuanya difasilitasi. Iya. Cuman kawan pajaknya emang harus aware ya. Iya, harus ngeh juga. Ngeh Jangan-jangan juga. ternyata sudah diberikan fasilitas, tapi nggak sadar. Tapi, aduh, saya merasa keberatan ini dengan Gimana? bayar pajak. Padahal sebenarnya dikasih itu fasilitasnya Iya, ya. tinggal hubungin aja ya kantor Nah, pajaknya ya. makanya cari informasinya. Nah, di hari pajak ini ada apa sih Pak rangkaian kegiatannya atau ada yang diistimewakan nggak? Oh gitu ya. Jadi kita di Direktorat Jenderal Pajak tentunya termasuk di Kanwil DJP Jawa Barat 1 ya. Kita ada rangkaian peringatan Hari Pajak ini. Oh, Nah, itu sudah ada rangkaian dimulai sejak tanggal 1 Juli kemarin. Oh. 1 Juli kemarin, jadi udah 2 minggu yang lalu. Iya, Sekarang kan tanggal udah 14. lama. Ya, sampai tanggal 15 besok. Besok, sampai besok. Sampai tanggal 15. Jadi kegiatan-kegiatannya macam-macam ini ya. Apa Jadi, aja Pak tuh? mulai dari kegiatan keagamaan, ya, ada kebaktian, Oh, ada aduh. pajak bertilawah, Masya Oh, Allah. aduh, jadi ke hati juga ya. Ada adem-adem tentang kemudian juga ada kegiatan sosial, Oh, juga ya ke pajak peduli. ya, baik itu donor darah, Oh, ada donor darah. kemudian ada memberikan bantuan kepada yayasan-yayasan yang membutuhkan, ya. Ini ada. Nah, selain itu juga ada kegiatan-kegiatan olahraga. Oh, ada olahraga Iya, ya. iya. Yang spesial di tahun ini kegiatan olahraga ada kita mengadakan e-sport. Olahraga jari. Langsung dari jari. Teman-teman Iya. yang suka main game nih, termasuk saya, cacing-cacing itu. Cacing. Ada ya Pak itu ya? Nah, kita juga tadi sudah ada upacara bendera. Oh, jadi ada. Kita juga sudah Iya. melaksanakan upacara bendera. Kemudian besok ini akan ada pajak bertutur. Oh, pajak bertutur. Apa itu Pak, pajak Nah, pajak bertutur? bertutur itu adalah kan memberikan pengetahuan tentang perpajakan ya kepada para siswa, karena siswa-siswa ini kan sebagai calon-calon penerus bangsa. Itu yang harus diberikan wawasan Iya. ya Pak ya. Harus sudah memiliki wawasan terkait dengan pajak Benar ini. sih. Iya, jadi biar ada lebih. di tingkat SD, SMP, SMA sampai pada tingkat perguruan tinggi. Nah, ini Biar- akan diadakan serentak. Pajak bertutur ini akan diadakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 15 Juli. Besok ya. Nah, 15 Juli ada pajak bertutur. Iya. Biar kesadaran. Bu, generasi dimulai muda sejak itu- dini. Dan tadi yang perlu jadi catatan, walaupun ada kegiatan olahraga, kegiatan sosial, kegiatan agaman, itu semua dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. pencegahan Betul penting. banget, penting COVID-19. banget. Nah Pak, di momen hari pajak ini ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kawan pajak, kepada para netizen Iya. untuk mengingatkan ataupun mengajak Iya. cara kita ajak tentang di momen hari pajak ini? Ya. Jadi kalau saya boleh memberikan pesan kepada para kawan pajak ya yang mendengarkan. Yang pertama mungkin saya tentunya berpesan bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan kita dalam situasi Nomor satu. Itu penting. pandemi COVID-19 ini dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar, karena ini juga
merupakan bagian dari kontribusi kita sebagai masyarakat membantu pemerintah, gitu ya. Jadi peran Ya, masyarakat di situ itu ya, yang Pak. pertama. Lalu yang kedua, tadi kita sudah sempat menyinggung adanya fasilitas, insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak, aturan-aturannya. Itu banyak keringanan-keringanan ya, baik yang ditanggung pemerintah, baik pembebasan, baik ada semacam diskon, penurunan tarif ya. Nah ini tentunya perlu didaftarkan gitu ya. Perlu daftar dulu. Ya, dalam arti bukan serta-merta tadi dikatakan UMKM pajaknya ditanggung pemerintah. Oh ya sudah, berarti kita udah nggak usah ngapa-ngapain. Nggak gitu. Doang, nggak gitu. Iya, Tetap harus nggak gitu. datang atau harus menghubungi bahwa saya syarat-syaratnya memenuhi untuk mendapat insentif. Oh, jadi ada syarat-syaratnya Iya, juga. ada mekanismenya, Ternyata Ada mekanismenya, ya. Nggak sekedar Ya, bukan syarat-syarat yang susah sebetulnya, enggak. Simpel. Dia hanya Memberitahukan ya, Pak? memberitahukan ya bahwa saya memasuki misalnya klasifikasi lapangan usaha apa yang bisa diberikan oleh fasilitas oleh pemerintah. Sudah seperti itu aja. Yang penting Itu tuh dia. emang Gitu. komunikasi Iya. kan. Jadi saya berpesan kepada para wajib pajak, pada masyarakat yang memang membutuhkan atau bisa mendapatkan insentif atau fasilitas, silakan menghubungi, mendaftarkan bahwa yang bersangkutan bisa diberikan insentif tersebut. Oke. Luar biasa. Dan yang terakhir, Ada lagi nih. sesuai dengan tema kita tadi ya, bangkit bersama dengan semangat gotong royong ya. Nah, ini mari kita membangun optimisme ya, optimisme dari Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kanwil Jawa Barat 1. Diharapkan masyarakat juga memiliki optimisme yang sama ya, untuk kita dapat bangkit dari situasi atau dari efek pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan semangat gotong royong. Gotong royong. Bersama-sama, Bersama kita aja. nggak jalan sendiri-sendiri, tapi kita saling dukung Saling dari dukung. seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah, wajib pajak maupun pegawai pajak ya. Mari kita sama-sama menyelenggarakan bagaimana kewajiban perpajakan itu dapat terlaksana dengan baik dan benar. Kita semua harus berkolaborasi ya Pak, gotong royong. Nah, itu dia. Buat bangkit melawan pandemi COVID-19. Oke, gak kerasa. Gak kerasa banget, luar biasa. Aduh. Emang kalau obrolannya tuh ada, waktu tuh gak kerasa. Minum dulu nggak? Udah. Biar ada gini. Udah dulu. Ya udah. Minum dulu. Ayo kita untuk kita. Luar biasa. Baik, oke. Jadi kawan pajak sekalian, untuk pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama, episode pertama nih. Iya, kedatangan tamu spesial. Oke, kita sudah selesai nih bicarakan tentang hari pajak. Hari yang spesial, Iya, tamu spesial, insentif. episode spesial. Namanya Nama- juga spesial. Nama juga sekali. Ngajak. Ngawangkong pajak. Luar biasa. Oke, jangan lupa untuk komen kalau misalnya mau bertanya ya. Iya, mau bertanya untuk dibahas boleh. Selanjutnya mau bahas apa boleh. nih? Silakan tanya Kita ya. bakal ngelihat juga nih dari kawan pajak kayak gimana responnya ya. Iya, jadi tanya-tanya. Sekarang juga kita punya fasilitas Tasya ya. Tasya. Jadi kawan pajak kalau mau konsultasi bisa langsung hubungin Tasya. hubungin Adminnya Tasya, cantik tanya-tanya. loh. Kawan pajak terima kasih udah nonton podcast kita, udah ngedengerin obrolan kita. Semoga berguna buat kawan pajak. Mohon maaf juga kalau misalnya banyak kekurangan atau misalnya kawan pajak masih bingung, bisa banget datang atau kalau misalnya chat kita langsung di Pajak Jabar 1 ya. Dan satu lagi, Apa Pak? nantikan podcast kan ngajak Luar berikutnya. biasa. Karena Nantikan. ngobrol-ngobrol Bertemu dengan saya. dengan mungkin nanti yang diajak ngobrol nggak cuma saya ya. Iya, Ah, betul. Jadi nantikan. Nantikan episode berikutnya. Jadi kalau mau nonton episode berikutnya jangan lupa apa? Like, subscribe, dan komen. Jangan juga lupa untuk menyalakan belnya biar notifikasinya keluar. Coba yang bagus ya, Pak. Coba yang bagus. Jangan lupa Di like, komen, subscribe. Oh, iya. share, subscribe. Itu bersih
belum ada. Belum ada. Oke, kita ulang ya. Jangan lupa Di like komen. Subscribe. Oke, dan juga di-share ya, di-share ke teman-teman teman-temannya semua. Oke. Emang jiwa-jiwa YouTubernya belum ada. Belum ada, nggak apa-apa. Kita memang pemula, masih bayi. Jadi ngajak sampai di sini dulu. Selamat memperingati Hari Pajak. Dadah. Wassalamualaikum. Indonesia Indonesia maju. maju.